Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau yang bisa kita kenal sebagai Santa Teresia dari Lisieux. Dia lahir pada tahun 1873 di Perancis, dan pada umur 16 tahun ia masuk biara Karmel di Lisieux. Di dalam biara ia tidak melakukan hal yang istimewa atau yang luar biasa, tetapi segala sesuatu dilakukannya demi cinta akan Kristus. Demikian juga saat ia menderita sakit paru-paru yang berat, penderitaannya ia serahkan dan juga menjadi kesempatan baginya untuk semakin mempersatukan diri dengan Kristus. Ia mempersembahkan hidupnya demi keselamatan orang dan perkembangan gereja. Akhirnya Teresia meninggal dunia pada tanggal 30 September 1897 dalam usia 24 tahun. Apa yang dilakukan oleh Teresia adalah sesuatu yang kecil dan sederhana, tetapi ia melakukannya atas dasar cinta kepada Tuhan serta sesama. Apakah kita pun juga melakukan segala sesuatu itu dengan dasar cinta kepada Tuhan dan sesama, atau hanya untuk kepentingan kita? Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu saya di seminari Mertoyudan dulu ada romo-romo dari OXO, terapis biarawan dari Rawaseneng itu aksi panggilan di seminari. Wah, tampilannya keren, jubahnya putih-putih hitam gitu ya, kayak seragamnya Juventus. Wah, keren. Tapi setelah dia cerita, romo-romonya itu cerita tentang cara hidupnya, saya jadi jiper. Apa? Karena bangunnya jam 3 pagi. Waktu seminari aja bangun jam 5 itu sudah kayak apa ya, gitu ya, malas banget. Ini jam 3 pagi sudah harus bangun. Belum lagi doanya 7 kali sehari. Waduh, gak ada tidur siang apalagi gitu ya. Wah, membuat saya menjadi apa ya, ya berpikir ulang lah untuk masuk ke sana. Dan yang lebih parah lagi, gak boleh kemana-mana. Sehari-hariannya tidak ngomong. Pokoknya ngomong itu sangat-sangat terbatas. Nonton TV apalagi, baca koran juga tidak setiap hari. Mungkin bahasa isyarat itu ditemukan di biara terapis itu ya. Nggak ngomong tapi pakai bahasa isyarat gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Semuanya itu serba kaku seperti itu. Menurut saya ya, nggak bisa keluar, nggak bisa ngomong. Doanya 7 kali setiap hari. Lalu saya mengatakan, saya gak akan masuk ke OXO. Ya. Berat buat saya. Lalu saya berpikir-pikir ya mungkin cara pandang saya waktu itu adalah cara pandang duniawi. Yang bebas, yang semau gue begitu ya. Yang bisa kemana-kemana ngomong semaunya seperti itu. Sedangkan yang dipraktekkan oleh mereka adalah cara pandang surgawi, rohani ya. Demikian juga dalam bacaan Injil hari ini, para murid masih berpikir dalam kacamata duniawi saat mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang terbesar itu berarti yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang paling hebat di antara yang lain, sehingga bisa menguasai yang lainnya, yang lemah, yang lebih kecil, yang lebih rendah. Sehingga dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan banyak hal semaunya sendiri. Nah, yang terbesar menurut dunia ini rupa-rupanya mau ditempatkan juga di dalam kerajaan surga. Nah, inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus menjawabnya bukan dengan sesuatu hal yang teologis, tetapi dengan menampilkan seorang anak kecil. Kalau kamu tidak mau bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, jangankan menjadi yang terbesar, gak bisa juga masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa?
Artinya kita mau untuk rendah hati. Kita mau menjadi pribadi yang mau dengan sederhana melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kan anak kecil ya. Anak kecil itu kan penurut. Disuruh ibunya ke warung ya sudah pergi. Disuruh ibunya ngepel walaupun lagi main PS, daripada digebuk palanya gitu kan, ya sudah nurut gitu. Jadi anak kecil itu dalam tanda petik menuruti apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Anak kecil itu juga nggak punya kuasa apapun. Dijitak kepalanya aja udah nangis. Jangankan dijitak, dipelototin aja ya sudah ketakutan. Nggak punya kuasa untuk menguasai orang lain. Kekuatannya juga terbatas. Maka seorang anak kecil itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Demikian juga kita. Kita hendaknya menjadi pribadi yang rendah hati, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan dengan kekuatan yang terbatas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita hendaknya juga bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Sama seperti Santa Teresia dari anak-anak Yesus itu ya. Dia sakit-sakitan, dia lemah, dia nggak bisa kemana-mana, tetapi yang dia lakukan adalah bekerja dan berdoa dengan sepenuh hati. Dan oleh karena itu, dia menjadi pribadi yang berarti untuk sesamanya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melihat segala sesuatu bukan untuk mencari yang siapa yang terbesar, tetapi bagaimana kita mau berlomba-lomba memuji dan meluhurkan Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam panggilan kita sehari-hari. Bukan mencari siapa yang kuat, siapa yang menang, tetapi mencari kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga.